Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ponce Baa, jurusan Administrasi Negara. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya, saya dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan dengan topik COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS. Virus ini menyerang sistem pernapasan. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Hal tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan orang itu terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, raung di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona, bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hipoksia. Virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena citaran ludah penderita COVID-19, melakukan kontak jarak dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga bisa berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu digunakan alat pelindung dari ADP. Pencegah virus corona. Saat ini di Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona.
Selain vaksinasi juga bertujuan untuk membantu kekebalan herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindung. COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui. Untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Pengobatan virus corona. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani peran dan karantina di rumah sakit rujukan, meresapkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalankan karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan: pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti pengecar darah, anti peradang, anti interleukin 6, remdesivir atau pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti pengencer darah dan anti peradang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Terima kasih.